要不是你们急，麻烦再来一碗。既然相逢一场，再来一碗。真被你救活！没我们，是我见过最，我保证。要和你成亲了。小雅，给我。诸神现世！抗衡的！我立刻转霸权！神王体。 Kemarin, Xiaoyun yang kekuatannya sedang ditahan harus kewalahan menghadapi murid-murid dari tanah Taichu. Bahkan dalam pertarungan ini saja, Xiaoyun begitu kesulitan dan juga harus melindungi Lin Xiaoya yang benar-benar aktif sekali. Xiaoyun sadar jika terus seperti ini, maka yang ada dirinya dan Lin Xiaoya akan dihabisi. Maka karena itulah Xiaoyun akan menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan terakhir itu. Hal tersebut membuat para murid Taichu panik dan segera membentuk pertahanan. Namun sayang sekali serangan Xiaoyun lenyap begitu saja sebab kekuatannya sudah habis. Sedangkan Lin Xiaoya yang tadi sudah sempat melarikan diri malah kembali. Padahal pil yang ia makan tadi cukup untuk melarikan diri saja. Xiaoyun pun terus dipukuli dan meminta sistem untuk menggunakan seluruh poinnya agar bisa mempercepat proses pemunihan pada jamur 9 malam. Semua ini berhasil dan membuat Xiaoyun mendapatkan kembali kekuatannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Xiaoyun dan Lin Xiaoya tengah berurusan dengan seorang bernama Liu Shan. Tantangan yang Xiaoyun berikan dengan senang hati diterima oleh Liu Shan. Sepertinya Xiaoyun ini telah salah memilih lawan. Bahkan sistem memberitahu kalau misinya adalah mengalahkan seorang jenius dengan fisik istimewa. Hadiahnya tidak main-main, yakni 20 poin pencerahan. Xiaoyun agak kaget karena lawannya memiliki fisik istimewa. Liu Shan membenarkan hal tersebut. Beberapa orang saja yang bisa melihatnya kalau dirinya itu memiliki tubuh suci pedang surgawi. Karena Xiaoyun sudah menantangnya, maka ia tidak akan memberikan belas kasihan kepadanya. Xiaoyun dan Liu Shan pun langsung saja bertarung. Sepertinya tubuh suci pedang surgawi tidaklah sehebat dengan apa yang dia katakan. Karena bagi Xiaoyun ini bukanlah apa-apa. Bahkan ia dengan mudah memberikan tinjuan manja kepadanya. Xiaoyun yakin kalau Liu Shan ini sepertinya belum pernah menebas seseorang. Liu Shan mengakui kalau Xiaoyun sangatlah kuat, jadi menyulitkan dirinya untuk bertarung dengan serius. Sebelum Xiaoyun melakukan penyerangan itu, Liu Shan meminta untuk berhenti. Karena dia ingin izin ke wasit dulu untuk ke WC. Karena saat ini perutnya tengah sakit. Agar bisa diizinkan, Liu Nanshan pun memberikan kompensasi dan dia pun segera pergi untuk menyelesaikan urusan alam. Kompensasi yang diberikan oleh Liu Nanshan tidaklah main-main, karena ada begitu banyak harta di kantong tadi. Liu Xiaoya menganggap kalau pria tadi sungguh aneh, sedangkan Xiaoyun mengakui kalau Liu Nanshan merupakan lawan yang kuat. Namun dia tidak bisa bertahan lama di hadapannya. Lin Xiaoya dan Xiaoyun pun sedang asik memasak untuk makan malam. Tapi kegiatan mereka terganggu oleh sebuah suara yang berasal dari Liu Nanshan. Awalnya Xiaoyun mengira ia sudah meninggoy. Tapi Lin Xiaoya langsung meninju perutnya agar bisa menyelamatkan Liu Nanshan yang pastinya tengah terdesak. Padahal Liu Nanshan pun sadarkan diri juga. Xiaoyun benar-benar terpukau dan kehebatan Lin Xiaoya yang bisa menyembuhkan seseorang. Bagi Lin Xiaoya yang dirinya lakukan tadi sangatlah mudah. Selain itu, Liu Nanshan tidaklah diracuni, melainkan cuma terdesak saja. Liu Nanshan tidaklah menduga akan bertemu kembali dengan orang-orang ini. Ia pun menolak makanan yang diberikan oleh Lin Xiaoya, karena baginya ia tidaklah mungkin mati kelaparan. Alhasil ia pun terus menghindari suapan maut dari Lin Xiaoya. Ini pun sempat membuat Lin Xiaoya kesal. Sampai akhirnya ketika Liu Nanshan terus ngebacot, Lin Xiaoya pun menyuapinya secara paksa. Setelah itu sudah jelas kalau Liu Nanshan menikmati makanan Lin Xiaoya. Mereka pun penasaran mengapa Liu Nanshan bisa membawa begitu banyak harta dan juga bahan-bahan makanan. Liu Nanshan pun mulai bercerita kepada mereka berdua. Kalau sebelum pergi, kakeknya yang mengkhawatirkan dirinya memberikan bahan-bahan kelas atas, bahkan seorang koki senior juga ditugaskan untuk ikut bersama dirinya. Terlihat jelas betapa sayangnya kakeknya itu kepada Liu Nanshan.
Namun ketika kokinya itu ingin memberikannya makan, sosok naga pun membawa kokinya itu pergi dan inilah terakhir kalinya mereka bertemu. Dengan begitulah Liu Nanshan tidak punya pilihan lain selain memasak sendiri. Dan kemampuan pedang yang ia miliki memasak sangatlah mudah untuk dilakukan. Tapi untuk rasanya mungkin tidaklah layak untuk dimakan. Tidak heran mengapa sejak tadi Liu Nanshan sakit perut. Ia pun kembali menambah dan ini adalah ketiga kalinya. Cukup wajar mengapa Liu Nanshan kelaparan karena ia sudah tidak makan selama 3 hari lebih. Xiaoyun merasa kalau pertemuan mereka ini adalah sebuah takdir. Jadi dia pun mengajak Liu Nanshan untuk ikut pergi bersama mereka. Liu Nanshan paham dan meminta nambah lagi. 要不是你们急，麻烦再来一碗。既然相逢一场，再来一碗。 Keesokan harinya, Liu Nanshan pun memberikan tantangan kepada 3 orang. Melihat keberaniannya itu, mereka pun hanya tertawa saja. Karena bagaimana bisa ia seorang bisa mengalahkan mereka bertiga sekaligus. Sampai akhirnya Xiaoyun dan Lin Xiaoya pun keluar yang seketika saja membuat ketiga pria tadi panik dan langsung dipukuli. Liu Nanshan yang kini bergaul dengan 2 murid idiot ini pun mulai menjadi agak idiot juga. Berhubung mereka sudah dekat, Xiaoyun pun ingin Liu Nanshan menjadi pengikutnya. Tentu Liu Nanshan menolak dan menganggap Xiaoyun telah meremehkan dirinya. Xiaoyun tidak berpikiran seperti itu, karena ia justru mengakui kekuatannya. Karena menjadi pengikutnya bukanlah sesuatu yang buruk. Liu Nanshan tidaklah mau mendengarkan penjelasan Xiaoyun dan akan bertarung dengannya. Xiaoyun agak kesal karena bukan ini yang dia inginkan. Di saat mereka hendak berduel, Lin Xiaoya pun menghentikan semua itu karena mereka harus makan terlebih dahulu. Entah apa yang terjadi, Xiaoyun merasa kalau kemampuan memasak juniornya ini semakin hebat saja. Liu Nanshan juga setuju dan hal tersebut. Selama di sini, Lin Xiaoya akan memasakkan mereka makanan yang enak. Liu Nanshan pun mulai kepikiran sesuatu, yang mana dia itu yang membawa Lin Xiaoya pergi ke tanah suci pedang surgawi. Perkataan ini tentu saja membuat mereka terkejut, karena Liu Nanshan seakan-akan sedang mengungkapkan perasaannya kepada Lin Xiaoya. Bahkan inilah pertama kalinya ia melihat gadis lembut dan baik hati sepertinya. Liu Nanshan berharap Lin Xiaoya bisa menjadi istrinya. Dia berjanji akan selalu baik hati kepadanya. Namun Lin Xiaoya langsung menolaknya mentah-mentah, karena bagaimana bisa ia menikahi sosok seperti Liu Nanshan. Bahkan ia sempat memberikan tamparan manja kepadanya. Xiaoyun begitu asik makan sambil menyaksikan pertunjukan itu. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dan sebuah ledakan kekuatan. 干嘛？ 是我见过最，我保证。要和你成亲了。 小雅，给我。 Xiaoyun dan yang lainnya pun pergi untuk melihat asal dari ledakan tersebut, yang mana di sana ada seorang pria yang sama sekali tidak dikenali oleh Xiaoyun. Sedangkan Liu Nanshan sepertinya mengenali mereka, karena bagaimanapun kedua orang ini sangatlah kuat dan bahkan bisa dikatakan memiliki keberadaan setingkat monster. Sebelah kiri adalah Jiang Haoran. Ia memiliki badan raja ilahi yang menempati peringkat ke-9 di antara tubuh tertinggi. Sedangkan di sebelah kanan adalah Li Chen yang juga memiliki tubuh waktu dan ruang. Tubuhnya menempati peringkat ke-6 di antara tubuh tertinggi. Lin Xiaoya akhirnya sadar kalau ia adalah senjata rahasia yang keluar dari tanah suci. Xiaoyun penasaran mengapa kedua orang itu nongkrong di sini. Liu Nanshan yakin itu adalah untuk mendapatkan sesuatu. Namun Xiaoyun tidaklah tahu apa yang sedang dirinya maksud. Sampai akhirnya ia pun diberitahu kalau di sana ada pohon bodhi sarang naga sejati. Buah ini dikenal sebagai salah satu dari 10 harta paling berharga di dunia. Xiaoyun masihlah belum tahu kehebatannya. Jadi Liu Nanshan menjelaskan kalau buah ini memiliki begitu banyak khasiat. Rumor juga mengatakan di saat buah bodhi diambil, kemungkinan orang itu untuk masuk secara instan di kondisi pencerahan. Xiaoyun yang tadi tertarik pun kini menjadi kecewa karena semua itu tidaklah cukup. Padahal kondisi pencerahan merupakan hal yang dirindukan oleh semua kultivator abadi dan diimpikan oleh para putra suci. Namun tetap saja Xiaoyun ini sama sekali tidaklah tertarik, yang seketika saja membuat Liu Nanshan dan Lin Xiaoya terkejut. Tanda seru ini pun membuat dirinya mendapatkan poin pencerahan. Tapi tetap saja Xiaoyun tidak tertarik kepada buah bodhi. Namun Lin Xiaoya mengingatkan kalau guru mereka saatlah membutuhkan buah itu, karena Adam gitulah dia bisa menerobos ke yang abadi. Xiaoyun berencana untuk mengambil buah tersebut, namun Lin Xiaoya mengingatkan mereka harus menunggunya jatuh dulu. Xiaoyun pun membutuhkan bantuan dari mereka berdua. 那吃一颗可以顿悟几次无结果。世上居然还有如此
我的意思是，说师尊能有一颗菩提果，师兄要先等。有件事儿要你们帮个忙。 Di depan, Jiang Haoran meminta Li Chen untuk tidak bertarung dengannya. Akan tetapi, Li Chen tidak akan pergi. Di saat kedua murid ini saling berselisih, Xiaoyun dan begitu santuy mendekati buah bodi yang sepertinya buah itu memang sedang menunggu dirinya. Tentu kedatangan Xiaoyun kemari tidaklah disukai oleh mereka. Selain itu, orang-orang yang berada tak jauh dari sana penasaran siapakah Xiaoyun, karena berani terlibat dalam perselisihan dua murid monster. Sampai akhirnya salah satu dari mereka ingat kalau Xiaoyun berasal dari tanah suci kekacauan. Xiaoyun terus menunggu buah ini matang. Dia pun ditegur oleh Lin Horang karena untuk apa juga dia berada di sini. Xiaoyun tidak menjawab dan menganggapnya sebagai anjing yang sangat berani menggonggong kepadanya. Walaupun kesal, Lin Horang berhasil menahan dirinya dan berjanji setelah memetik buah bodi, ia akan menghabisi Xiaoyun. Bunga dari buah bodi pun perlahan mulai berjatuhan yang menandakan kalau buah ini tidak akan lama lagi akan matang sepenuhnya. Lin Horang dan Li Chen pun bergegas untuk mengambil buah tersebut. Hanya saja Xiaoyun tidak niatan untuk membiarkan hal itu terjadi. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara ketiga murid ini. Xiaoyun akhirnya bisa melihat secara langsung tubuh ruang dan waktu milik Li Chen. Saat ini Li Chen dan juga Li Horang tengah bertarung, karena bagaimanapun Li Horang tidak terima dirinya diserang oleh Li Chen. Li Horang yang mengalahkan Li Chen terlebih dahulu, karena dengan begitulah ia bisa mendapatkan buah bodi dengan begitu mudah. Hanya saja ini tidaklah semudah yang ia kira. Untuk melukai Li Xing saja bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan begitu cepat. Akhirnya Li Horang pun mulai serius, dan karena itulah dia akan menggunakan serangan ini agar bisa menumbangkan Li Chen dalam satu kali serangan saja. 菩提果就是我的了。 谁先是？ Serangan yang Li Horang lakukan memang terlihat sangatlah mematikan. Bahkan ini sempat mengejutkan Xiaoyun. Akan tetapi Li Chen tidaklah panik. Ia menahan serangan tersebut dan kekuatan tubuh ruang dan waktunya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kembali menggunakan kekuatannya karena di hadapan ruang dan waktu mereka bukanlah apa-apa. Li Chen pun menggunakan sutra pemurni tubuh ruang dan juga waktu yang ia terapkan dalam menyerang Li Horang. Dan kekuatan ini dirinya bisa keluar masuk dengan mudah dalam ruah jelang. Li Horang benar-benar kesulitan dalam mengatasi serangan tersebut. Tidak heran mengapa tubuh ruang dan waktu berada di posisi keempat tubuh suci terkuat. Padahal Li Horang pun harus menerima tinjuan manjanya. Xiaoyun segera memanfaatkan hal tersebut, tetapi pergerakannya melambat oleh kekuatan Li Chen. Walaupun begitu, Xiaoyun memiliki kekuatan yang melampauinya. Jadi ruang dan waktu bukanlah suatu masalah bagi Xiaoyun. Ledakan pun terjadi karena Xiaoyun berhasil menghancurkan wilayah ruang dan waktu Li Chen. Ia sama sekali tidak menduga ada seorang murid yang bisa melakukan hal ini. Dan kekuatan Xiaoyun sekarang tentu saja sebuah domain bukanlah apa-apa baginya. Ia pun mendapatkan buah bodi itu. 抗衡的。 Hanya saja Li Horang tidak niatan untuk membiarkannya. Xiaoyun memintanya untuk kemari jika tidak mau hidupnya berakhir. Li Horang pun menjadi begitu marah karena merasa diremehkan. Ia pun langsung saja melakukan penyerangan kepada Xiaoyun. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang bagus sebab Xiaoyun terlalu kuat untuknya. Alhasil, tinjuan Xiaoyun pun berhasil mencium pipinya. Dalam pertarungan itu, Li Horang tidak niatan untuk mengalah. Ia bahkan kembali meningkatkan serangannya agar bisa menghabisi Xiaoyun beserta kesombongannya. Xiaoyun meladeni semua itu dan 9 tinju hegemoninya. Alhasil serangan tersebut pun hancur. Dan Xiaoyun kembali mendaratkan pukulan manjanya kepada Li Horang. Xiaoyun kembali meremehkan Li Horang karena kekuatannya tidak sebesar bacotan yang ia miliki. 转霸拳！神王体，不过 Padahal Li Horang pun terpaksa untuk menggunakan bentuk terakhir dari tubuh Raja Dewa miliknya. Sosok yang begitu besar pun muncul tepat di hadapan Xiaoyun. Namun ini bukanlah pertama kalinya Xiaoyun melihat tubuh spiritual ini, jadi dirinya tidak terlalu terkejut. Xiaoyun pun memintanya untuk berhenti berpura-pura menjadi raja, karena ia akan mengakhiri permainan ini dalam satu kali serangan saja. Formasi yang Xiaoyun bentuk pun sempat membuat Li Horang panik, jadi dia langsung saja melancarkan serangan kepadanya.
Sayang sekali semua itu terlambat sebab Xiaoyun sudah lebih dulu menyelesaikan formasinya dan langsung saja melancarkan semua itu kepada tubuh Raja Dewa. Menerima serangan ini benar-benar tidaklah dipercayai oleh Li Hongran. Padahal ia sudah menggunakan bentuk terakhir dari kekuatannya. Namun bagaimana bisa dia dikalahkan oleh seorang murid yang tidak ia kenali? Meskipun telah mengalahkan Li Hongran, pertarungan lainnya masihlah menanti Xiaoyun. Tapi serang Li Chen dan mudah Xiaoyun atasi. Sebab ia sudah menduga kalau gadis ini pasti sedang mencari kesempatan dalam menyerang balik dirinya. Maka karena itulah dia sudah menyiapkan formasi untuknya. Hal ini berhasil mengurungnya dan juga Li Hongran. Dan begini mereka berdua pun terkurung dalam formasi. Ternyata semua itu adalah ulah dari Lin Xiaoya. Xiaoyun terlalu lama memojokkan mereka berdua sampai-sampai membuat Lin Xiaoya hampir kehilangan kekuatannya. Liu Nansheng memuji kehebatan Xiaoyun yang bisa memukul mundur Li Hongran dan juga Li Chen. Tapi bagi Lin Xiaoya, semua ini bisa terjadi karena berkat bantuannya. Li Hongran menjadi begitu marah dan apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Namun untuk saat ini mereka tidaklah bisa berbuat apa-apa. Karena untuk membuka formasi ini, mereka harus menghancurkan mata formasinya yang saat ini berada di tangan Lin Xiaoya. Dan mereka yang terjebak saat ini tentu saja sulit untuk bisa melakukannya. Namun Li Chen memiliki sebuah rencana yang mana ia akan menggunakan kekuatan tubuh ruang dan waktunya demi bisa membuka celah agar kekuatannya bisa keluar. Di saat Xiaoyun tengah fokus kepada bobodinya, ia tidak sadar kalau serangan sedang mengarah kepada Lin Xiaoya. Untung saja Liu Nansheng dan sigap melindunginya. Sayang sekali nasib naas harus menimpa Liu Nansheng karena serangan tadi benar-benar telah melukai tubuhnya. Ini tidaklah dipercaya oleh Li Chen sebab dia tidak niatan untuk melakukan hal tersebut. Kejadian ini benar-benar membuat orang-orang di sana terkejut. Sedangkan Li Hongran malah tertawa karena Li Chen sangatlah hebat dalam melakukan penyerangan. Padahal bukan ini yang diinginkan oleh Li Chen. Bisa terlihat dari wajahnya dia itu benar-benar menyesal telah melakukan hal tersebut. Alasan Li Hongran senang karena ada meninggalnya Liu Nansheng, maka warisan tanah suci pedang surgawi juga telah hilang. Ia pun kembali memuji Li Chen yang bisa melakukan tindakan yang begitu bagus. Li Chen begitu kesal kepadanya karena Li Hongran terus-menerus mengatakan omong kosong. Sebenarnya Li Hongran melakukan hal ini agar semua kesalahan dilontarkan kepada Xiaoyun. Di sisi lain, para murid Tanah Suci Taichu menghabisi para saksi yang melihat kejadian tersebut, supaya tidak ada yang bisa membela Xiaoyun. Jadi mereka berjanji akan membuat Xiaoyun ini dihukum. Tentu saja Xiaoyun menjadi begitu marah dan dirinya akan melakukan sesuatu dengan kekuatan yang ia miliki. Akan tetapi Li Hongran keburu pergi sambil mengatakan kalau murid Tanah Suci Kekacauan telah menghabisi Liu Nansheng. 法了，杀了他！能把神大开杀戒了。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.